Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Anissa Rahma dari Program Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran seni rupa untuk siswa SD. Dengan adanya pendidikan seni di sekolah dasar, anak dapat mengembangkan keterampilan berkarya serta cita rasa keindahan dan kemampuan menghargai seni. Pendidikan seni sebagai bagian dari mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk membentuk manusia berkualitas. Khususnya dalam menggambar, merupakan pendekatan yang ideal dengan tujuan merangsang daya imajinasi dan kreativitas dalam berpikir, serta membentuk jiwa melalui pengalaman emosi, imajinatif, dan ungkapan kreatif. Berikut adalah metode-metode dalam pembelajaran seni rupa untuk siswa SD. Pertama, metode ekspresi bebas. Metode ekspresi bebas memberikan keluasan kepada siswa untuk mengungkapkan perasaan imajinasinya ke dalam penciptaan karya seni. Dalam menggunakan metode ini, guru harus memberikan arahan dan tuntunan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode ini. Yang pertama adalah kebebasan siswa memilih tema. Yang kedua, kebebasan siswa memilih media. Dan yang ketiga, kebebasan siswa memilih gaya ungkapan pada karyanya. Yang kedua adalah metode kerja kelompok. Metode ini melatih siswa untuk berinteraksi dengan anggota kelompoknya guna mengakomodasi ide-ide yang muncul dari setiap anggota kelompok. Ide-ide yang muncul dari setiap anggota kelompok akan dituangkan dalam sebuah karya yang mewakili ide mereka. Kerja kelompok ini dimaksudkan untuk membuat karya seni rupa yang mempunyai ukuran besar dan menciptakan hubungan emosi antar siswa. Kerja kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerja paduan. Kerja paduan adalah salah satu macam dalam metode kerja kelompok yang dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan sketsa atau rancangan kasar yang telah dibuat oleh salah seorang siswa atau beberapa siswa sebelumnya. Kerja paduan biasanya dilakukan dalam kegiatan menggambar. Yang kedua adalah kerja kolektif. Kerja kolektif adalah salah satu macam metode kerja kelompok dalam seni rupa melukis atau menggambar yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok siswa. Kerja kolektif dilakukan dengan membuat sketsa gambar pada ukuran kertas yang besar dan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Anggota kelompok akan mendapatkan bagian kecil dari sketsa untuk diwarnai. Setelah selesai, bagian-bagian gambar akan disatukan kembali guna membentuk satu gambar utuh. Yang ketiga adalah metode global. Metode global merupakan metode awal dalam belajar menggambar bentuk. Metode ini bertujuan agar para siswa menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini yaitu, yang pertama, model diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah diamati. Yang kedua, teknik penggambaran model dapat dilakukan dengan teknik siluet. Yang keempat adalah metode kerja cipta. Metode kerja cipta menurut Jefferson dalam Cahyono 2011 dapat diterapkan dalam kegiatan menggambar dekorasi, mendesain benda-benda kerajinan, menggambar reklame, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya siswa ditunjang oleh keterampilan-keterampilan dasar dan menengah karena keterampilan mencipta merupakan tingkat keterampilan lanjut yang matang, kompleks adaptive skill. Langkah-langkah kegiatan metode kerja cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pengarahan yang berfokus pada kedudukan komponen dalam proses kelahiran suatu karya. Yang kedua, siswa mencoba menuangkan suatu konsep pada desain gambar dekorasi, reklame, atau barang-barang kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, selama proses percobaan berjalan, guru menganjurkan agar sumbang saran antar siswa terjadi. Yang keempat, guru memberi saran, petunjuk, dan pengarahan mengenai konsep yang dikemukakan serta memberi petunjuk dan jalan bagi para siswa yang mengalami hambatan. Dan yang kelima, selama proses kerja mencipta berlangsung, keterampilan-keterampilan dasar dan menengah sudah harus betul-betul dikuasai, sehingga proses kerja mencipta tidak terdapat hambatan. Metode yang kelima adalah metode mencontoh. Pamadi menyatakan bahwa metode mencontoh atau menirukan berbeda dengan metode mengkopi, karena dalam metode ini siswa dituntut untuk melakukan kegiatan yang meliputi penggayaan percobaan dengan contoh yang ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode mencontoh adalah
Metode pencontoh baik digunakan apabila ditunjukkan untuk latihan dasar keterampilan fisik memperoleh bentuk yang sama walaupun ukurannya diperbesar atau diperkecil. Memproduksi benda tradisional. Yang kedua, memahami proporsi dan anatomi yang tepat dari benda yang akan ditiru. Yang ketiga, kegiatan mencontoh harus memiliki makna bagi proses belajar siswa. Yang keempat, mencontoh tidak dijadikan kebiasaan. Yang kelima, untuk memberikan daya tarik kepada siswa, model yang akan ditiru sebaiknya dipilih sendiri oleh siswa. Yang keenam, seyogyanya secara berangsur-angsur, apa yang dilakukan oleh siswa berubah dari membuat duplikasi tepat menjadi modifikasi model yang dicontoh. Metode yang keenam adalah metode karya wisata. Metode karya wisata berguna bagi siswa untuk menumbuhkan apresiasi seni dan untuk menambah pengetahuan siswa tentang kesenian. Di sini, guru sebaiknya mempersiapkan secara matang sebelum karya wisata. Dan ketika berada di tempat karya wisata, guru juga sebaiknya memberikan bimbingan agar siswa tertib dalam berkarya wisata. Metode yang ketujuh adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu penyajian pembelajaran yang dipersiapkan secara teliti untuk mempertontonkan sebuah tindakan disertai dengan ilustrasi dan pernyataan lisan maupun peragaan. Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerja sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Dalam metode demonstrasi, guru dapat memberikan peragaan dalam membuat sesuatu atau menggambar step by step di depan kelas. Metode yang kedelapan adalah metode bimbingan. Metode bimbingan menurut Dikdat Pendidikan Seni Rupa, guru menjelaskan cara atau teknik sesuai dengan pengalamannya dan menguraikan langkah-langkah pelaksanaan yang baku. Metode bimbingan akan efektif jika guru hanya memberikan bantuan terbatas berupa saran, peragaan, atau cara lain dalam menjelaskan suatu informasi jika dibutuhkan siswa. Guru yang kreatif akan selalu mengantisipasi setiap kebutuhan siswanya sekaligus siap membantu hal-hal tertentu pada titik-titik yang paling efektif. Metode yang kesembilan sekaligus metode yang terakhir yaitu metode bermain. Mullis Chatton menyatakan bahwa metode bermain merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan kreativitas dan fisik motorik anak, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung kelenturan seperti menggambar, menyusun, dan melukis dengan jari atau finger painting. Finger painting, melukis dengan jari, merupakan salah satu kegiatan teknik melukis dengan mengoleskan cat pada kertas basah menggunakan jari jemari yang dapat dilakukan anak untuk menuangkan imajinasinya melalui lukisan yang dibuat dengan jari jemari anak. Dalam kegiatan ini dapat melatih motorik halus dan kreativitas yang dimiliki anak. Demikianlah metode pembelajaran seni rupa untuk siswa SD yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.